Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullun ya'malu lima khuliqallahu aw lima yusirolahu. Para pemirsa kajian online yang budiman, yang saya hormati, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat inayah, hidayah serta bimbingan darinya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa bersua kembali dalam kajian yang biasa diadakan oleh tim Kajol, yaitu Giat Ramadan Geram. Pada kesempatan ini kita mencoba akan membahas mengenai kiat-kiat agar ibadah kita diterima. Dalam hadis riwayat Bukhari dalam Syarah Fathul Barinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkan bahwasannya beliau bersabda, kullun ya'malu lima khuliqalahu. Segala sesuatu itu terjadi atau berlaku atau dia itu berproses lima khuliqalahu. Untuk apa takdir dia diciptakan atau dijadikan? Jadi dalam hadis ini kita bisa mengungkapkan atau mengambil kesimpulan bahwasanya kita sebagai manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diciptakan atau lima khuliqonya itu tiada lain dan tiada bukan adalah untuk beribadah kepadanya. Hal ini senada dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah. Segala sesuatu pun itu bukan karena kebetulan, bukan karena coba-coba, atau bukan karena sesuatu terjadi begitu saja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di balik itu semua adalah mengandung arti, mengandung hikmah dan mengandung tujuan. Untuk apa? Lima khuliqalahu. Untuk apa dia dijadikan? Sehingga ketika seseorang itu sudah mendapatkan, sudah berjalan atas takdirnya, atas tujuan-tujuan dari penciptaan tersebut, maka awlima yusirallahu, maka dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menentukan, untuk menuju dari tujuan yang sudah ditentukan olehnya. Para hadirin, para pemirsa yang budiman, yang saya hormati, kita maknai ibadah itu jangan anggap sesuatu yang sulit, karena disebutkan dalam hal ibadah itu bukan sesuatu yang sulit. Satu prinsip yang harus kita pegang teguh, bahwasannya agama atau ibadah itu adalah perkara yang mudah dan tidak terlalu memberatkan dan tidak untuk dipaksakan, tapi dijalani sesuai dengan kemampuan. Dan segala sesuatu pun itu potensi untuk mendatangkan pundi-pundi pahala, dalam arti menjadi nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu besar sekali kemungkinannya. Seperti hal yang diungkapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwasannya yang dimaksud dengan ibadah itu kan ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu. Yang dimaksud dengan ibadah itu adalah sebuah nama. Nama itu bisa apa saja,
Nama itu bisa berarti sebuah perbuatan itu mungkin saja melempar duri, atau perkataan yang mengajak orang untuk berbuat baik atau melarang seseorang untuk terjerumus ke dalam sebuah dosa dan kecelakaan. Likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal af'ali wal aqwal. Tapi dari perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataan tersebut, motivasi ataupun koridornya ataupun muatannya tiada lain dan tiada bukan mengandung ma yuhibbuhullahu wa yardahu. Allah Subhanahu wa taala mencintai dan meridhoi tentang apa yang dia kerjakan dan apa yang dia ucapkan. Jadi segala sesuatu itu potensi untuk jadi nilai pahala dan ibadah itu besar sekali. Allah Subhanahu wa taala telah memenalinya untuk diri kita. Kita diberi kekuatan, kita diberi pikiran, kita diberi kemampuan, kekuatan, anggota tubuh yang lengkap. Itu semua adalah modal dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita lebih mendekatkan diri kepadanya. Hadirin para pemirsa kajian online yang saya hormati. Nah, ibadah itu prinsipnya adalah at-tawaqqufi. Tidak sembarang itu sesuatu itu dikatakan ibadah. Tapi tetap kalau kita prinsipnya mengaitkan segala amal perbuatan dan perkataan kita untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayang darinya, maka itu semua akan membuahkan ibadah. Tapi ketika melakukan itu semua, prinsipnya adalah at-tawaqqufi. At-tawaqqufi, berhenti. Jangan mengerjakan dulu hatta yufidu dalil, sehingga ada dalil yang menyuruh atau dalil yang melarang. Karena dari dalam ibadah itu adalah bisa jadi pada suatu waktu kita mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, atau dalam kasus lain kita meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika mewujudkan sesuatu pekerjaan atau menggugurkan sebuah larangan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan larangan darinya, maka ketika kita mewujudkan amal dan meninggalkannya, itu adalah ibadah. Kenapa? Karena di sana ada ridho Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, prinsip ibadah itu tidak boleh terlalu memaksakan. Prinsip ibadah itu harus i'tidal wa tawassut. I'tidal itu artinya kita berpegang teguh terhadap dalil. Jadi ibadah itu tidak boleh sembarangan, tidak boleh sembarangan, lain sakahayang urang. I'tidal harus kita kerjakan itu berdasarkan dalil. Dalil apakah itu berupa perintah ataupun itu adalah larangan. Selain i'tidal, at-tawassut, kita bersifat bertengahan, dalam arti tidak boleh terlalu tasyaddud, tidak boleh terlalu bersemangat untuk melakukan sebuah pekerjaan atau sebuah perintah dari Allah dan perintah dari Rasulnya, sehingga ketika kita terlalu bersemangat, apa-apa yang nanti Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam gariskan mungkin saja bisa lepas kendali karena terlalu semangatnya. Karena terlalu semangat, misalkan ketika sholat id yang dibuka atau kita akan mengerjakannya, tiba-tiba di lapangan kita melakukan tahiyatul atau sholat 2 rakaat. Sholat apa? Itu terlalu tasyadud, itu terlalu semangat. Tidak boleh juga ketika ibadah itu prinsipnya atas dasar takasul. Takasul itu artinya malas. Tidak boleh bermalas-malasan ketika ibadah. Harus at-tawassut prinsipnya. Malas tidak boleh, tidak terlalu boleh. Kemudian semangat pun itu dihindari, terlalu bersemangat pun. Tapi
ketika kita melakukan itu takasul atas dasarnya prinsipnya kita bermalas-malasan, mungkin saja ketika mengerjakannya atas dasar kemalasan, maka rukun dan syaratnya mungkin saja ada yang terlewat atau bahkan kurang. Nah, itulah prinsip yang kedua ketika ibadah itu adalah i'tidal wa tawasud. Dan yang pertama tadi adalah ketika mewujudkan ibadah itu atau wakufih, kita lebih berhati-hati mencari dulu dalil-dalil perintah ataupun larangan tentang sesuatu yang akan kita kerjakan. Kemudian yang ketiga, ketika kita ketika melaksanakan di atas itu semua, ada sebuah pertanyaan, apakah amal ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah dikerjakan seperti itu? Itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Hanya Allah, ada hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih tahu nanti. Cuma kita hanyalah melaksanakan prinsip-prinsip dan kiat-kiat saja agar amal dan ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Dan prinsip yang ketiga ketika kita melakukan sesuatu pekerjaan itu tentu saja haruslah ikhlas. Ikhlas itu artinya kita membersihkan diri, membersihkan niat, membersihkan hati untuk melakukan dan meninggalkan sebuah amal perbuatan itu yang kita namakan ibadah itu, bukan mengharap apa-apa, apalagi harapan dari manusia. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Semua amal-amal, semua perbuatan-perbuatan yang kita kerjakan atas dasar yang dinamakan ibadah itu, meskilah kita itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sholat kita pun harus ikhlas. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ketika haji wa atimul hajja wal umrota lillahi. Semua itu harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dasar keikhlasan. Atas dasar karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala semata dan tidak mengharap sesuatu yang lain apalagi dari manusia. Itu prinsip yang ketiga. Dan prinsip yang keempat, ketika amal ibadah kita ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka prinsipnya adalah harus sesuai dengan kaifiat syariat dan sesuai dengan waktu-waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Pernah dalam satu kasus, kita dalam hadis yang masyhur dan hadis yang sudah banyak kita ketahui, ada 3 golongan sahabat yang bertanya kepada istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai perihal ibadah beliau. Lalu ketika sudah dijelaskan oleh istri Nabi itu, tiba-tiba dari para sahabat itu muncul sebuah ungkapan, wa ma'ana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa sih kelebihanku dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada apa-apanya dibandingkan jeung Rasul mah. Maka dan salah satu dari ketiga sahabat itu, dia karena ingin terlalu semangat ketika ingin disamakan nilai ibadahnya dengan Nabi, maka dia memutuskan untuk tidak melakukan pernikahan. Moal kawin salilalilana, ya kawin dengan ganggu karena ibadah. Terus yang kedua, aku tidak akan tidur, akan selalu melakukan tahajud dan sholat terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian datang lagi yang ketiga, aku mau akan berpuasa terus dan tidak akan berbuka. Itu saking semangatnya, itu mengharapkan sesuatu yang di luar kemampuan dia, terlalu memaksakan. Salah. Apa ketika Rasulullah SAW mendengar 3 ungkapan, 3 janji dari ketiga sahabatnya tersebut. Antum taquluna hadza wa qada? Apakah kalian yang berkata begini? Rasul tidak suka. Rasul memarahinya. Kenapa? Karena itu semua
tidak sesuai dengan apa yang beliau contohkan, dengan apa yang Rasulullah SAW gariskan. Rasul manusia biasa, ketika datang waktu tidur ya tidur, ketika datang waktu harus berpuasa ya puasa, datang masa harus nikah pun dia pun harus nikah. Sementara yang tiga tersebut itu adalah tidak sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW gariskan. Jadi itulah prinsip atau dasar yang kedua. Ketika kita ibadah dan amal perbuatan yang kita namakan ibadah ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sekali-kali keluar dari jalur yang namanya hidayah dan petunjuk dari Rasulullah SAW. Jadi kalaulah kita simpulkan dengan apa yang saya uraikan dari pertama mengenai ibadah, kemudian prinsip-prinsip dan sesuatu yang bisa kita pegang teguh ketika ibadah itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya dua prinsip saja kita harus pegang teguh. Amal ibadah kita haruslah kita niatkan, ikhlaskan hanya menuntut ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketika melaksanakannya amal perbuatan yang kita namakan ibadah itu jangan sekali-kali keluar dari hidayah dan petunjuk serta contoh yang pernah diwiridkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga apa yang kita wujudkan, apa yang kita dambakan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita cita-citakan untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk ibadah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi bekal yang berat, bekal yang banyak, bekal yang besar dalam kehidupan untuk kehidupan sebaik-baiknya manusia di dunia dan kelak dihormati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika berjumpa di akhirat kelak. Aqulu qauli hada wa astagfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.